Mas, silakan Mas. Mohon izin Pak, saya Yasir dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Pak. Mau sedikit bertanya. Saya pemeriksa Pak keimigrasian dari tahun 2016 Pak, sampai sekarang. Alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin bulan Desember saya telah mengikuti ujian kompetensi hukum dan alhamdulillah dinyatakan lulus dengan surat kelulusan pada Maret 2022 tahun ini. Pada intinya saya ingin mengikuti kedokteran ini, ingin ikut berpotensi lah di ajang Madexis 2022 ini. Akan tetapi pada syarat pendaftaran awal saya tidak bisa mendaftar karena masih status jabatan masih di pemeriksa. Secara aturan, secara de facto sih, karena sudah ada pengumuman kelulusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 1 Maret. Secara de facto saya sudah menjadi analis keimigrasian, akan tetapi saya belum bisa karena dalam aplikasi Simpek saya masih terdaftar sebagai pemeriksa keimigrasian Bapak. Untuk itu mohon petunjuk, mohon arahan, mohon solusi Bapak. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Bapak. Ya, baik Pak, terima kasih dari Mas Yasir. Walaupun tadi suaranya juga naik turun. Ada nggak data yang sama? Beliau ini pakai i. Yang kemarin mengikuti hukum analis keimigrasian ya. Kemudian untuk beliau naik dari keterampilan ke jenjang keahlian itu masih menunggu SK. Begini aja Mas, karena ini adalah acara di Suskim, nanti Mas Yasir bisa kontak ke saya atau ke Mas Amin gitu ya, nanti di chat kasih nomor teleponnya Mas Amin, nanti kita akan tanyakan masalah SK-nya. Tapi memang Simpek itu sebenarnya akan mengupload atau meminta require dari SK yang ditunggu oleh Mas Yasir gitu. Dan nanti akan kami sambungkan ke bagian mutasi. Nanti Mas Amin silakan atau Mas Nanang silakan nomor WA-nya di chat di situ, jadi bisa di kontak atau dijapri oleh Mas Yasir. Terima kasih Mas Yasir. Yang berikutnya Mas Dino silakan. Baik, yang selanjutnya Mas Rizky Wibowo tadi apakah sudah bisa tersambung audionya? Siap, apakah suara saya terdengar jelas Mas? Terdengar tapi agak kurang jelas, terlalu dekat mungkin dengan mic-nya. Silakan dilanjut pertanyaannya Mas Rizky Wibowo. Ya, siap. Mohon izin Bapak, ada satu pertanyaan yang mungkin kami di sini bingung Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Rizky Wibowo dari analis keimigrasian utama dari Divisi Imigrasi Sulawesi Utara Pak. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan surat-surat administrasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran, proses upload itu kan ada pimpinan tinggi yang membawahi di divisi ini kan ada beberapa pimpinan tinggi pertama Pak. Nah, terutama di divisi imigrasi ada Kadif Imigrasi dan ada Kadif Min. Pernah saya tanyakan 2 hari lalu, tanyakan ke admin di WhatsApp, diarahkannya untuk semua surat-surat baik legalisasi, ijazah, terus sertifikat TOEFL itu semua dari Kadif Min. Nah, ada teman yang bertanya juga, apakah persetujuan dari pimpinan itu harus dari pimpinannya langsung kita seperti Kadif In, apa juga harus dari Kadif Min Pak? Seperti itu. Terima kasih Pak. Mohon arahan dan petunjuknya. Baik, jadi pertanyaannya untuk administrasinya, untuk yang diupload, karena posisi Mas Rizky Wibowo ini ada di divisi imigrasi, apakah penyetuju persyaratannya oleh Kadif Im atau Kadif Min? Silakan Pak Adit mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Mas Rizky Wibowo, pertanyaannya bagus gitu ya. Beliau analis keimigrasian. Oke, izin untuk menjawab Mas Rizky Wibowo.
dalam ketentuan tata cara pendaftaran yang berkas unggah itu disebutkan memang yang pertama surat usulan dan surat lainnya yang dipersyaratkan oleh kami peserta. Nah, kepala divisinya ini memang kami open ya, open space, artinya bisa Kadip Imigrasi atau kepala divisi administrasi. Makanya di dalam persyaratan ini kami juga menambahkan persyaratan lainnya yang lebih lunak, yaitu misalkan kalau beliau bersangkutan berhalangan hadir atau karena tugas kedinasan, Mas Rizky Bowo bisa melegalisirnya dengan memakai pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian, yaitu misalkan Kasubagwai atau kabak umumnya. Gitu. Jadi sampai nanti beliau sedang tugas ya dan memang periodenya lama, Mas Rizky tidak dapat mengikuti kegiatan ini. Atau terlalu lama gitu ya, Mas Rizky bisa matur atau bermohon kepada Kasubagwainya atau kabak umumnya agar dapat menandatangani atau melegalisir dokumen yang di-upload ke dalam sistem aplikasi kita. Demikian Mas Rizky Wibowo, jelas ya. Saya kira untuk teman-teman yang pertanyaannya sama, inilah jawaban kami gitu ya. Entah itu nanti di kantor wilayah Aceh atau kantor wilayah Bali. Nah, untuk yang teman-teman bertugas di unit pelaksana teknis, misalkan kepala UPT-nya berhalangan hadir atau kepala bagian umumnya juga berhalangan hadir, bisa didelegasikan ke Kasubag TU-nya gitu ya. Jadi pengumuman ini kami bikin lebih luas dengan harapan teman-teman tidak mengalami kesulitan pada saat beliau-beliau atau pimpinan kita di unit pelaksana teknis maupun di kantor wilayah sedang melaksanakan tugas kedinasan gitu. Terima kasih Mas Rizky. Saya buka lagi 2 sebelum saya lanjutkan. Silakan Mas Dino. Baik, terima kasih Pak Adit. Selanjutnya Pak Vino. Dipersilakan, Pak. Siap. Izin. Suara saya jelas, Pak? Suara saya jelas, Pak? Siap, Pak. Jelas. Siap. Selamat siang, Pak, sebelumnya. Jadi saya Vino dari Kanim Takengon. Saya sebelumnya JFT Analis Keimigrasian pertama TMT 2017, Pak. Di bulan 2 kemarin, alhamdulillah saya dikasih amanah dapat untuk pejabat struktural KURTU, Pak. Artinya saya disinfek udah KURTU, udah struktural. Yang awalnya JFT sekarang sudah di struktural. Setelah saya baca pengumuman Diksuskim, saya menyesuaikan dengan Permenkumham nomor 22 tahun 2019, Pak. Dalam pasal 16 huruf C, itu ada pejabat administrasi yang bisa mengikuti dengan 200 jam pelajaran. Akan tetapi kenyataannya, ketika saya mencoba mendaftar, langsung error, artinya untuk selain analis keimigrasian pertama sudah nggak bisa diikut sertakan lagi. Pertanyaan saya Pak sederhana, apakah ini nggak bisa fleksibel? Memang pilihan, saya juga diperintahkan oleh Pak Kadif untuk jabatan struktural, akan tetapi saya juga ingin ada potensi-potensi kami yang dari Aceh ini ingin menunjukkan bahwa kami juga bolehkah kami berkompetisi di Diksuskim ini. Seperti itu. Izin Pak, arahan dan petunjuk, apakah fleksibel untuk yang saya yang KURTU ini masih bisa mengikuti Diksuskim? Terima kasih. Terima kasih Mas Pino dari Aceh. Kalau tidak salah saya dengar, yang pertama ucapkan selamat Mas diberikan kepercayaan oleh pimpinan di provinsi kantor wilayah hukum dan HAM Provinsi Aceh menjadi pejabat struktural. Sekali lagi selamat, semoga amanah. Yang kedua, ada Permenkumham 22 tahun 2019 yang sekarang diperbarui oleh Permenkumham nomor 15 tahun 2021. Betul yang Pak Pino sampaikan bahwa peserta Diksuskim di 2 peraturan ini itu ada 4 klaster. Pertama JS dan jabatan PIMTI, kemudian alumni Poltekim dan pejabat lain dan analis keimigrasian serta pejabat lainnya di lingkungan keimigrasian. Namun Pak Pino berdasarkan rapat pimpinan ya kami untuk tahun ini karena tadinya terselenggara itu untuk semua
lapisan, baik alumni Poltekim, kemudian dari Analis Keimigrasian dan jabatan struktural. Cuman di tahun ini memang kami baru membuka dari Analis Keimigrasian gitu ya. Nah, oleh karenanya masukan dari Pak Vino kami berterima kasih, kami akan sampaikan kepada pimpinan melalui kegiatan ini, kiranya beliau-beliau nanti bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang berasal dari jabatan struktural untuk berminat atau punya motivasi yang tinggi mengikuti di Suskim ini. Sekali lagi terima kasih Pak Pino, akan menjadi bahan masukan untuk kami di pusat. Terima kasih. Siap, silakan. Terima kasih Pak. Siap. Sukses Mas Pino, selamat menjalankan tugas dan amanah barunya. Jangan lupa terima kasih Pak. Ya, Pak. Siap, kami tunggu Pak kedatangannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Adit dan Pak Vino. Lanjut pertanyaan Pak Adit, satu lagi? Satu lagi Mas. Siap, ya. Ada Mas Junaidul Fitriono. Silakan. Silakan Mas Junaidi ya? Junaidi Fitriono silakan Mas, tapi nggak ada orang ini. Kalau memang terkendala karena jaringan, mungkin sebelum Mas Junaidi on lagi, ada lagi, mungkin satu lagi Mas, sebelum kita lanjutkan. Baik, mungkin ke Pak Wibowo yang sudah raise hand, dipersilakan. Siap, terima kasih Mas Dino. Mohon izin Pak Adit selaku analis kepegawaian media. Izin Pak, pertanyaan saya terkait poin nomor 9. Di sana disebutkan bahwa mengupload PPKP 2020, 2021 dan sudah mengisi Simpek 2022. Kalau yang 2021 saya sudah cukup jelas di sini Pak. Yang 2020 apakah hanya lembar PPKP atau satu set dengan penetapan SKP dan lain-lainnya Pak? Mohon izin. Selanjutnya pertanyaan kedua terkait dengan TOEFL Pak. TOEFL di sini terkait biasanya kita mendapatkan tes itu TOEFL ITP Pak. Sedangkan persyaratan itu TOEIC, TOEFL IBT dan IELTS. Nah, mohon izin Pak, apakah TOEFL ITP dapat diterima panitia? Terima kasih. Demikian Pak. Mohon arahannya. Ya, terima kasih Mas Wibowo. Pertanyaannya juga untung Mas Wibowo nanya gitu ya. Tadi saya mau jelasin secara detail. Yang pertama, Mas, untuk PPKP 2020 dan 2021 memang betul Mas digandeng satu set PPKP dan SKP-nya. Itu kalau tidak salah ada 2 MB satu query-nya, jadi muat kalau digabung di 2021 dan di 2022 satu set antara PPKP dan SKP-nya. Kemudian teman-teman ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman Mas Wibowo gitu ya mengenai TOEFL. TOEFL atau IBT atau IELTS atau TOEIC gitu ya. Ini kami berikan keluasan, jadi bisa TOEFL, TOEIC, IBT, IELTS yang dikeluarkan oleh lembaga resmi di Indonesianya atau authorized-nya. Bisa juga teman-teman mengambil TOEIC, IBT, IELTS dan TOEFL-nya di lembaga selain lembaga resmi gitu ya. Misalkan lembaga Indonesia Amerika, misalkan lembaga asing lainnya gitu ya, atau yang kita sebut di Jakarta ini namanya TOEFL Prediction gitu ya. Nah teman-teman, kenapa demikian? Ini gunanya adalah untuk mempermudah teman-teman mengikuti di Suskim dengan persyaratan yang kita sudah rancang sedemikian rupa gitu. Nah tadi pertanyaannya adalah ITP gitu ya. Nah sebenarnya ITP juga boleh Mas, nanti kita di panitia pusat ini punya standar atau gandengan nilainya atau konversinya gitu. Jadi nggak usah takut dulu Mas Wibowo. Kalau dari mukanya sih Mas Wibowo ini kayaknya pengajar dosen atau bahasa Inggris gitu ya, kayak kelihatannya ya. Orangnya kayaknya sepertinya ahli bahasa Inggris gitu. Begitu ya Mas Wibowo ya? Siap, bukan Pak, izin. Kirain sampingannya Mas Wibowo selain pegawai juga dosen bahasa Inggris gitu, karena memang kelihatan dari face-nya face pengajar gitu kan. Amin. Baik, terima kasih Mas Wibowo. Jangan ragu-ragu, masukin aja surat unggah atau uploadnya, nanti kita akan lihat konversi di
TOEIC atau IELTS-nya meskipun Mas Wibowo pakai ITP. Oke, satu lagi mungkin tuh yang lagi nyetir mobil. Wah, hati-hati tuh Mas apa tuh yang nyetir mobil tuh. Siap, mohon izin Bapak. Ini mau kemana nih? Saya Pemeriksaan apa mau shopping? dari handle buka kanim Pak, siap perintah Pak. Izin. Gimana Mas? Izin Pak, saya Yudhistira Pak dari Imigrasi Bandar Lampung Pak. Menyambung pertanyaan sebelumnya sih Pak, sebenarnya kalau secara umum alhamdulillah diberikan banyak keluasan Pak, betul kami berterima kasih karena banyak kemudahan dari Permenkumham diturunkan ke edaran, banyak kemudahan lah. Izin Pak, mungkin untuk PPKP 2021 itu saya itu sudah submit, sudah upload semua, sudah submit. Cuman untuk SKP 2022 karena di situ nggak ada tulisannya, jadi saya gandenginnya itu PPKP 2 periode kan, 2 termin, Januari, Juni, Juli, Desember. Lalu penilaian SKP juga saya gandeng, dan SKP 2021 saya gandeng yang termin 1, termin 2. Tapi SKP 2022-nya tidak saya gandeng, Pak, karena tidak ada keterangan. Izin, Pak, arahan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Yudhistira. Saya ulangi dulu ya, poin nomor 9, biar nanti kita sama-sama clear gitu ya. Di sini tertera penilaian prestasi kerja pegawai PPKP tahun 2020 dan tahun 2021. Paling rendah bernilai baik dan seluruh komponen PPKP paling rendah baik serta telah membuat SKP tahun 2022. Jadi tahun 2022 adalah SKP-nya ya Mas Sarip ya, Mas Amin ya. Kemudian khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 periode gitu ya. Oke, bagi Mas Yudhistira yang terlewat karena setelah disubmit gitu ya, tentunya aplikasinya terclose. Mungkin bisa menghubungi panitia Mas Amin sebagai itunya, sebagai personnya. Nanti kita lihat apakah Mas Yudhistira telah memenuhi persyaratan yang di-state oleh panitia. Terima kasih Siap, Pak. Mas. Ya Pak, mohon izin Pak. Sekirain itu nanti bakal ada 1 kolom lagi untuk SKP 2022, tapi ternyata nggak ada. Jadi saya takut salah juga. Jadi saya masukin per tahun aja 2020, 2021, 2021 Pak. Mohon izin, mohon maaf Pak, izin. Ya, Di kolom siap, submit. Siap Pak, izin. Baik. Walaupun di sini juga telah terstate gitu ya, membuat SKP 2022, tapi saya tidak bisa menjawab secara substansi materi karena ini sudah masuk ke dalam ranahnya verifikasi. Nanti kita lihat sejauh mana pertimbangan dari tim dan pertimbangan dari pimpinan yang di Jakarta, baik Pak Ses, Imigrasi maupun Pak Karawai. Jawaban saya seperti itu dulu, Mas. Belum bisa mengatakan bahwa Mas benar atau salah, tapi kita akan pertimbangkan gitu ya. Dan terima kasih Mas Yudhistira, betul bahwa tadi dikatakan kami dari panitia ini sudah memberikan banyak kemudahan dengan maksud membantu teman-teman agar mendaftar di Suskim kali ini gitu kan. Dan jangan lupa Mas Yudhistira berdoa aja semoga verifikasinya lolos gitu Mas. Terima kasih ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan dulu Mas Dino sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, kawan-kawan saya, dimanapun kawan-kawan bertugas, saya akan masuk ke dalam tahap keempat atau tata cara pendaftaran. Nah, tata cara pendaftaran teman-teman hanya bisa unggah dan upload jelas di laman resmi, yaitu https disuskim.kemenkumham.go.id. Masa pendaftarannya 13 Juni sampai dengan 27 Juni 2022. Nah, kawan-kawan manfaatkanlah masa-masa ini gitu ya, karena sekali lagi bahwa pendidikan khusus keimigrasian itu jelas meningkatkan kompetensi teman-teman. Yang kedua juga scope atau range dari kewenangan teman-teman menjadi lebih lebar ya. Jadi wide range gitu ya, ketimbang teman-teman hanya di analis keimigrasian tanpa mengambil kesempatan untuk menjadi Suskim itu. Yang kedua, teman-teman, saya informasikan, sebenarnya teman-teman itu berbahagia gitu ya. Kami diminta oleh Dirjen Imigrasi yang dipelopori oleh Pak Kepala Biro Kepegawaian untuk melakukan kegiatan ini, karena alhamdulillah
COVID sudah melandai, makanya uang yang tadinya dibintang untuk keperluan COVID diperuntukkan untuk pendidikan di Suskim tahun anggaran 2022. Manfaatkanlah masa-masa indah ini teman-teman untuk meningkatkan potensi daripada teman-teman. Yang kedua, poin kedua, unggah dokumen ya, itu terdiri dari surat permohonan bermaterai 10.000 ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Teman-teman, kami ini di pusat sudah ahli dalam memeriksa berkas unggah peserta gitu ya. Jadi kami bisa membedakan tuh materai mana yang dia asli, kemudian ditempel, kemudian di-scan, atau materai yang teman-teman ambil dari web gitu ya, atau diambil dari Google, kemudian ditempel di lembar saudara karena nggak mau beli gitu kan. Jadi jangan paksa kami gitu ya menggagalkan persyaratan teman-teman, karena kami juga tahu teman-teman itu beli materai yang 10.000 atau menempel gitu ya. Nah, kami juga sudah bekerjasama dengan teman-teman milenial, usia kawan-kawan gitu ya. Jadi kami lebih canggih dibanding teman-teman gitu. 2, ya, surat persetujuan pejabat tinggi pratama, kepala satuan kerja dan atau pelaksana tugas, pelaksana harian para jabatan tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon peserta di Suskim tahun anggaran 2022. Maksud daripada ayat ini adalah surat persetujuan itu harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, pejabat berwenang ini kami juga bikin kelonggaran, kemudahan bisa ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama. Misalkan kasatkernya adalah eselon 2 ya, entah itu Kadif Imigrasi maupun Kepala Imigrasi kelas 1. Kemudian bisa juga Kepala Satuan Kerja, bisa juga PLT dan PLH-nya gitu. Jadi tidak ada lagi halangan buat teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya. Kemudian yang C yaitu surat keterangan telah dan atau sedang menjalankan tugas di bidang keimigrasian minimal 2 tahun. Nah teman-teman, saya juga dari tahun 2019 menjadi pengajar di Badiklat, di 3 Badiklat yang kita miliki, dan BPSDM mengajar di corporate university-nya kita gitu ya, korpunya kita untuk yang COP, analis keimigrasian. Saya juga pernah menemukan teman-teman walaupun labelnya analis keimigrasian diperbantukan di bagian keuangan gitu ya, dan di bagian lainnya bukan teknis ya. Nah, yang kami hitung ya teman-teman, yang kami hitung adalah 2 tahun. Misalkan tahun pertama teman-teman ditaruh di keuangan, tapi setelah itu ditaruh di yang sifatnya teknis gitu ya. Nah, itu kami hitungnya 2 tahun. Jadi bukan pada saat bertugas saja, tapi sebelumnya juga kami akan hitung gitu. Kemudian yang D, surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar ya, yang tadi saya singgung di awal. Itu memang harga mati. Nah kalau izin belajar teman-teman ya didoakan saja, mungkin ada arahan dari pimpinan, kebijakan dari pimpinan yang akan kita revisi, tapi kita akan lihat dulu sejauh mana teman-teman mengalami kesulitan gitu ya. Kemudian yang E, ya ini sudah harga mati, surat keterangan tidak sedang proses dan atau dikenakan hukuman disiplin yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama, Kepala Satuan Kerja dan atau pelaksana tugas hariannya. Nah yang F tadi juga sudah disinggung sama Mas Wibowo dan Mas Yudhistira mengenai dokumen PPKP tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi juga jangan sampai keliru dan jangan sampai tidak lengkap. PPKP-nya juga di-upload bersama dengan SKP-nya. Termasuk yang tadi disinggung oleh Mas Yudhistira, yaitu PPKP tahun 2000 SKP 2022 gitu ya. Kemudian teman-teman yang huruf G, fotokopi SKPNS yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini juga kita bikin mudah ya, jangan sampai nanti teman-teman terhalang gitu, bisa ditandatangani oleh pejabat yang mengampu bagian kepegawaian. Bisa juga PIMTI Pratamanya, bisa juga kasatkernya, PLT atau PLH-nya. Yang berikutnya adalah fotokopi SK pangkat terakhir, sama dilegalisir juga oleh pejabat yang berwenang. Kemudian SK jabatan analis keimigrasian sesuai jenjangnya ya,
Jadi teman-teman sebenarnya sudah saya kunci aplikasinya itu hanya pelamar yang background-nya adalah analis keimigrasian, pangkat paling rendah 3A, pangkat paling tinggi 3C, jenjang paling rendah adalah pertama, jenjang paling tinggi adalah muda. Terbukti tadi Mas Vino yang sudah beralih menjadi pejabat struktural tidak masuk karena memang di Simpeknya beliau sudah beralih menjadi pejabat struktural. Kemudian teman-teman pastikan ya, ini juga saya sudah yakin juga buat teman-teman sudah S1 gitu, kemudian dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di UPT-nya. Nah ini saya juga minta maaf nih untuk teman-teman yang dari peserta wanita atau perempuan ya, ini harus ada mencantumkan surat keterangan tidak hamil karena mungkin nanti dalam matrikulasinya ada pendidikan fisik ya. Kemudian surat asli berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah dan ditandatangani oleh dokter pemerintah. Nah ini teman-teman semangatnya memang sebenarnya dalam peraturan itu ada mandatori. Mandatorinya adalah tes narkotika. Tapi karena berhubung mahal, maka kami dari panitia pusat mensyaratkan surat keterangan bebas narkotikanya setelah teman-teman dinyatakan lulus. Gitu. Tuh kurang apa baiknya kami gitu kan. Jadi jangan lupa teman-teman yang punya koleksi kopi bolehlah kirim ke saya, nama saya Aditya gitu. Enggak bercanda Mas. Teman-teman kemudian yang huruf M yaitu memiliki nilai kemampuan bahasa Inggris tadi yang ditanyakan oleh Mas Rizky Bowo gitu ya atau teman-teman lainnya atau Mas tadi saya lupa tadi namanya ya Mas Wibowo itu kami hanya menjaga standar nilai gitu ya. Untuk TOEIC 400, TOEFL IBT 30, IELTS 4. Kenapa cuma TOEIC, TOEFL, IBT dan IELTS itu memang yang sudah dimandatorikan di Permenkumham 15 tahun 2021 gitu. Nah, ini juga kami tambahkan nih, kemudahan sertifikat prediction pun kami terima gitu ya. Cuman ini hati-hati teman-teman. TOEIC, TOEFL, IBT oleh lembaga resmi maupun yang prediksinya harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang gitu. Jadi kebijakannya bahwa apa yang Anda lakukan itu termonitor dengan baik oleh KUPT-nya. Nah, ini sudah bagian keempat mengenai cara-cara pendaftaran gitu ya. Kemudian sebelum kita buka ruang tanya jawab yang bagian kedua, mekanisme tahapannya teman-teman dari mulai pengumuman penerimaan kemudian pendaftaran gitu ya. Pendaftaran itu maksudnya teman-teman sudah bisa melakukan berkas unggah dan uploadnya. Kemudian atas berkas unggah dan upload saudara-saudara kami melakukan pemeriksaan dokumen pendukung atau yang disebut dengan kegiatan verifikasi. Nah setelah itu kami akan melakukan pengumuman bagi calon peserta dengan nilai tertinggi yang akan dipanggil untuk mengikuti di Suskim 300 orang tentunya gitu. Nah kemudian ini uji kompetensi ada 2 sih memang, tapi ini baru kita siapkan pilihan ganda saja untuk yang tahap pertama dan mungkin ya kalau memang dipandang penting kita buka juga ruang tanya jawab melalui SI. Nah untuk pilihan ganda teman-teman itu nanti lewat aplikasi yang ada di Simpek dan memang direncanakan untuk pilihan ganda itu jumlah soalnya 90 sampai dengan 100 gitu ya. Kisi-kisinya teman-teman, nah ini tolong dicatat gitu ya. Kisi-kisinya tidak lepas dari Undang-Undang Keimigrasian, kemudian juga undang-undang Omnibus Law yang berhubungan dengan tenaga kerjaan, yang berhubungan dengan imigrasi, dan undang-undang yang berhubungan dengan kementerian, serta undang-undang yang berhubungan dengan Direktorat Keimigrasian gitu ya. Baik otaknya maupun tugas dan fungsinya. Itu kisi-kisinya untuk pilihan ganda. Kemudian apabila nanti dipandang perlu juga, kami akan membuka soal ujian yang berupa esai. Nah, soal yang berupa esai ini memang tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding pilihan ganda. Untuk yang esai ini pertanyaannya berupa SOP gitu ya.
pertama didukung dengan dasar hukum, yang kedua SOP-nya gitu ya. Misalkan bagaimana caranya melakukan penahanan terhadap pelanggar batas keimigrasian, orang yang melanggar batas keimigrasian gitu. Nah, dasar hukumnya, kemudian SOP-nya itu diminta dalam soal yang sifatnya esai. Kemudian setelah itu pengumuman hasil akhir yang didahului dengan rapat pimpinan mengenai standar dan nilai kelulusan dari teman-teman semua gitu. Oke, saya kira Mas Dino, kita buka ruang tanya jawab bagian kedua, silakan. Baik, terima kasih Pak Adit. Di sesi kedua ini ada satu orang yang raise hand, Mas Cherry Solehudin. Apakah on? Oh, diturunkan Pak. Mungkin dari siap Bapak izin. Tadi itu ketekan Pak, nggak sengaja Pak. Oh siap, siap. Izin Pak. Dari kolom chat dulu mungkin Pak. Ya silakan Mas. Kolom chat maupun dari alam maya juga boleh. Baik, tadi ada Mas Junaidul yang bertanya, tapi sepertinya ada gangguan. Izin bertanya, 4 total Pak. 1, pelaksanaan ini 200 JP. Bagaimana pola perhitungannya? Apakah 8 JP per hari dikali 5 hari kerja sekitar 20 harian pelaksanaannya? Kemudian nomor 2, pelaksanaannya Diksuskim ini daring atau luring, online atau offline Pak? Lalu apakah akan diasramakan? Kemudian dari 300 peserta yang nantinya lolos akan dibuat 3 gelombang. Apakah semua dilaksanakan di tahun ini? Dan kemudian yang terakhir, apakah ada tahapan seleksi fisik? Terima kasih. Silakan Pak Adit untuk dijawab. Terima kasih dari Mas siapa tadi? Mas Junaidul. Junaidul. Ya, terima kasih Mas Junaidul. Pertanyaannya adalah bagaimana mendistribusikan 200 JP yang pertama ya. Nah, Mas Junaidul, 200 JP ini kami sudah transformasikan dan dielaborasi dengan teman-teman di BPSDM. Jadi blended learning rupanya. Nanti akan ada mungkin bukan pendidikan fisik ya, cuman untuk menjaga kebugaran itu diperlukan memang olahraga gitu ya. Nah, teknisnya sendiri itu ada yang Zoom, juga ada yang di kelas gitu. Jadi kenapa bisa begitu Pak? Karena gini jawabannya, kita berharap dan bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga COVID semakin menurun gitu ya. Ketika skala COVID itu naik, maka blended learning kita mainkan, artinya lewat Zoom. Tapi ketika dia landai seperti sekarang, maka mungkin teman-teman di imigrasi yang nanti menyokong dananya akan ada kelas tatap muka gitu. Oleh karenanya itu akan dilaksanakan, diumumkan kepada para peserta yang dinyatakan lulus di akhir seleksi. Jadi kegiatan tersebut nanti akan ada pengumuman yang terbaru yang dipublish oleh BPSDM. Karena mekanismenya seleksi masih ada di Sekretariat Jenderal Pak Jenul, kemudian nanti kami serahkan para calon siswa tersebut kepada BPSDM. Dan kami sudah berkoordinasi dengan BPSDM, tentunya dengan difasilitasi oleh Dirjen Imigrasi, bagaimana kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian betul bahwa 300 orang ini, atau 300 calon taruna atau siswa-siswi pelatihan ini itu dilaksanakan di tahun 2022. Karenanya disebut dengan Diksuskim tahun anggaran 2022 gitu ya. Kemudian mekanisme pelaksanaannya yang mengenai 200 JP itu Pak Jainul sudah ada kesepakatan antara Dirjen Imigrasi dan BPSDM dilaksanakan paling tidak 30 hari gitu ya. Karena kemarin hitung-hitungannya kalau sehari 5 JP atau 8 JP, maka sebulan cukup gitu. Kira-kira itu Mas Jainul, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Mas Dino? Baik, terima kasih Pak. Di kolom chat ada satu lagi yang paling awal tadi. Mohon izin bertanya Bapak dari Farif Kanim Pamekasan. Untuk pendaftaran Diksuskim ini apakah tidak dibatasi usia? Kalau di Permenkumham 15 2021 ayat 4 disebutkan
usia maksimal 35 tahun. Sedangkan di pengumuman tidak disebutkan persyaratan tersebut. Mohon arahan, Pak. Terima kasih Mas Farid dari Kanwil Pamekasan. Ternyata memang teman-teman juga membaca dengan seksama pengumuman ini. Oleh karenanya jawabannya seperti ini. Betul bahwa dalam Permen Kumham 22 2019, Permen Kumham 15 tahun 2021 tentang Disuskim ada usia maksimalnya itu 35 tahun. Tapi karena semangatnya adalah belajar oleh pimpinan diambil kebijakan tidak menjadi persyaratan untuk umur. Tapi kami dari Biro Kepegawaian sudah pastikan sudah melihat di Simpek usia paling tinggi untuk analis keimigrasian yang pertama sampai dengan yang jenjang muda itu 36 tahun. Gitu. Oleh karenanya dalam pengumuman ini Mas Farid dan kawan-kawan semua baik yang berklaster atau berlabel analis keimigrasian maupun JFU, kami pastikan tidak ada batasan umur di pengumuman di Suskim tahun anggaran 2022. Demikian Mas Farid, terima kasih. Silakan lagi Mas Dino. Baik, terima kasih Pak Adit. Kita kembali ke penanya langsung, Mas Hafiz, dipersilakan. Izin Pak, apa suara saya terdengar Pak? Terdengar Mas, silakan. Izin Pak, perkenalkan Pak, nama saya Hafiz Pak dari Kanwil Takifon. Saya ingin bertanya Pak, sebelumnya saya sudah daftar Pak di websitenya itu daftar untuk Disuskim. Setelah saya login Pak, ternyata setelah dicek lagi ternyata datanya itu ada yang salah Pak, lupa saya rubah. Itu yang salah itu terkait di masa kerja sama di pendidikan terakhir. Apa itu bisa dirubah lagi Pak datanya? Mohon petunjuk, Pak. Mas Dino bisa diperjelas pertanyaannya Mas Hafiz karena tadi frekuensi turun naik. Dan Pak, saya kan kemarin sudah daftar Pak untuk pembuatan akun di website Disuskim. Setelah saya login Pak, kan di situ ada muncul data kita Pak. Ternyata setelah saya cek lagi, di datanya itu ada kesalahan data, Pak, yaitu di masa kerja sama di pendidikan terakhir, Pak. Apakah data itu bisa dirubah lagi, Pak? Ya, terima kasih Mas Hafiz. Jadi jawabannya begini. Nah, teman-teman ya, baik labelnya JF maupun JFU atau KUPT atau pejabat struktural, meskipun pengumuman ini sudah kami permudah ya persyaratannya dengan harapan memberikan kemudahan bagi teman-teman, tapi perlu diingat yang namanya seleksi itu berkaitan dengan dua hal yang kami jagain. Hal yang pertama adalah kompetensi, gitu ya. Jadi kompetensi teman-teman ini kita mau naikkan melalui kegiatan di Suskim. Kedua, yang kami jagain adalah kompetisi, gitu ya. Nah, kenapa mesti ada kompetisi? Karena jelas yang namanya seleksi itu akan memakai standar nilai. Makanya di dalam pengumuman kalau teman-teman baca gitu ya, di sini ada sebutan kesalahan ya dan atau kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, jawaban untuk Mas Hafiz adalah kebijakan atau hasil apapun yang dikeluarkan oleh panitia itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban verifikator. Sehingga nanti berkas-berkasnya Pak Hafiz dan teman-teman lain akan dinilai oleh tim verifikator yang terdiri dari teman-teman di Biro Kepegawaian dan di Dirjen Imigrasi. Yang jelas kami dari Biro Kepegawaian itu menjaga kompetisi dan kompetensi di seleksi di Suskim ini tetap terjaga gitu ya. Gitu kira-kira Mas Hafiz, terima kasih atas pertanyaannya dan konsultasinya. Ada lagi Mas Dino, silakan. Silakan Mas Marfi Yuda. Siap, mohon izin. Apakah
Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak? Terdengar, Mas, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Saya menyoalkan ke poin nomor 9, dikaitkan dengan tata cara pendaftaran di nomor 2 poin. Di sini kan ada dokumen penilaian prestasi kerja pegawai PPKP tahun 2020 dan 2021 minimal bernilai baik. Itu bisa kita download dalam bentuk PDF dari Simpak, Pak ya. Cuman ini kan ada yang khusus PPKP tahun 2021 dibuat di 3 periode, yaitu periode 1 Januari sampai Juni, melalui Simpak, dan periode 2 Juli dan Desember. Terus di website saya dapat formatnya. Formatnya ini bentuknya di zip, dibuka. Ini kan ada banyak Excel, Pak, form penilaian SKP. Jujur saja saya bingung, Pak, cara buatnya ini, Pak. Untuk yang dibagi antara 2 periode itu tahun 2021, Pak. Izin, Pak. Baik, Mas Marfi, berarti kenapa di periode kedua atau semester 2 2021 contoh yang diberikan di web Diksuskim itu kok Excelnya banyak sekali filenya? Iya. Gitu, Mas. Ya, memang itu format baru menurut Permenpan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Adit, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tadi siapa namanya, Mas? Izin. Mas Rapi dari UPT mana, Mas? UPT Imigrasi mana, Mas? Izin, Mas Marpi. Masih di unmute, Mas? Masih di mute? Ya, Kanim Sambas, Pak. Kanim Sambas, Kalimantan Barat. Baik. Mas Marpi Yuda. Yang pertama, Mas Marpi, di sini saya sudah jelaskan tadi ya, udah di state sebenarnya. Untuk PPKP dan SKP itu memang ada Permenpannya, Pak Marpi, yaitu Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, jika mengalami kesulitan, mintalah bantuan Kasubag Kepegawaiannya atau mungkin bisa WA ke teman-teman di kantor wilayah gitu ya, kantor wilayah Kalimantan Barat. Kalaupun mengalami kesulitan juga, Mas Marpi, di dalam pengumuman ini kami sebenarnya sudah state nih, Mas, yaitu nah, melakukan kontak kepada tim sekretariat, ya, itu ada Twitternya, itu ada nomor teleponnya. Di mana, Mas Amin? Peserta bisa lihat di laman di Suskim gitu ya. Tapi sebelumnya sebenarnya komunikasilah yang Mas Mapi mesti jalin ke teman-teman di bagian kepegawaian, baik di UPT-nya maupun di kantor wilayahnya. Jikapun masih kesulitan, kami bisa bantu. Silakan kontak di kontak person kami, ada di Suskim suskim.kemenkumham.go.id. Kira-kira begitu ya, Mas Marvin ya. Siap, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Ya, semangat, Mas. Selamat bertugas di Sambas. Tidak mudah memang di Sambas itu. Saya pernah ke sana tahun 2015, tapi mudah-mudahan udah ada jalan tolnya. Sekarang saya juga nggak tahu karena udah lama nggak dikirim oleh Biro Kepegawaian ke sana gitu ya. Selanjutnya, Mas Dino. Silakan Mas Andrian Valen. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri Pak, Andrian Valen dari UPT Kanim kelas 1 khusus TPI Batam. Apakah suara saya terdengar Bapak, izin? Yap. Baik, seperti ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, di pengumuman penerimaan Diksuskim tahun anggaran 2002 ini Pak disebutkan bahwa total menerima 300 peserta ya Pak ya, dengan kuota 225 laki-laki serta 75 perempuan, seperti itu Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, ini seperti saya pantau jumlah pelamar untuk perempuan ini sepertinya sedikit ya Pak ya sampai saat ini. Nah, apabila nanti perempuan itu untuk kuota perempuan itu tidak sampai 75, apakah nantinya tetap akan diterima 300
dengan menambahkan kuota laki-laki seperti itu, Pak. Mohon izin, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat siang, salam sehat selalu sekali lagi. Terima kasih Mas Andrea dari UPT Imigrasi Batam. Nah, ini kebetulan nih ada Mas Andrea Palen nih ya. Kami, khususnya saya secara pribadi, Aditya, nama saya, mohon nih kepada Mas Andrea untuk mengiklankan, mensosialisasikan kegiatan di Suskim ini bagi pegawai kita yang analis keimigrasian dan dia perempuan gitu ya, supaya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengikuti Suskim ini. Nah, saya percaya Mas Andri ini dapat membantu kita minimal untuk teman-temannya Mas yang perempuan bisa dibantu gitu atau diberikan informasi agar segera untuk mendaftar di Suskim. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana jika kuota perempuan tidak terpenuhi. Yang pertama, setiap tahapan itu diawasi oleh para pimpinan kita gitu ya. Jadi kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C yang kita ambil oleh panitia pusat itu juga atas rapat konsolidasi pimpinan yang dilakukan oleh PSDM, Biro Kepegawaian dan Imigrasi. Nah, oleh karenanya apakah kuota perempuan jika tidak terpenuhi akan diambil oleh kuota laki-laki, itu masih menunggu Mas, karena depan saja masih tanggal 27 gitu ya, dan masih panjang. Dan masalah kuota wanita akan dipakai oleh laki-laki itu akan kita rapatkan di rapat pimpinan. Terima kasih Mas Andrea, dan mohon agar kami dapat dibantu mensosialisasikan di Suskim ini ke teman-teman yang memang dia wanita atau perempuan. Terima kasih Mas. Siap Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Siap. Baik, selanjutnya ada Mas Faisal dari Kanim Sorong. Silakan. Siap, terima kasih. Mohon izin, apakah suara sudah terdengar Pak? Izin. Terdengar Mas, silakan. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Faisal dari Kantor Imigrasi Konsulat TPI Sorong. Izin bertanya Pak, ada dua. Di sini saya mau menanyakan kembali flashback tadi Pak yang mengenai persyaratan. Di sini ada tercantum mengenai ini Pak, yang untuk bagi laki-laki tidak ada bekas tato ataupun tidak tidak memiliki tindik. Nah, yang saya tanyakan apakah di sini nantinya akan ada pemeriksaan secara fisik, dan kalaupun tidak ada, lalu bagaimana membuktikan mengenai persyaratan itu Pak? Kemudian yang kedua, untuk mekanisme seleksi uji tertulis berbasis komputer, ini nantinya akan secara pelaksanaannya bagaimana Pak? Apakah di UPT masing-masing atau Kanwil atau bagaimana gitu Pak? Mohon izin. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas Faisal dari Kanim Sorong. Yang pertama, memang kami mensyaratkan bekas tato atau bekas tindik yang tidak pada tempatnya ya, bagi laki-laki atau perempuan gitu ya. Kenapa? Karena Anda ini akan menjadi kader pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bukan hanya di lingkungan keimigrasian. Itu wajib hukumnya Mas. Jadi kami tidak akan menampilkan calon pemimpin yang gayanya preman gitu. Saya 16 tahun Mas di Lapas Cipinang, jadi saya juga mengerti bagaimana kita mempersiapkan kader-kader kita terbaiknya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bekas tato atau tindiknya akan melakukan pemeriksaan? Iya, saya pastikan iya. Nah, itu kapan? Setelah teman-teman dinyatakan lulus gitu ya. Kemudian nanti kita akan lihat apakah COVID itu landai atau menaik, karena kami sudah 4 kali rapat sama dengan BPSDM dan Dirjen Imigrasi, dan uangnya sudah disiapkan dengan cara blended learning, artinya bisa kelas Zoom atau tatap muka. Nah, pada saat dinyatakan nanti akan ada kegiatan fisik, artinya olahraga, sebelum masuk asrama itu akan dilakukan oleh teman-teman di BPSDM dan Imigrasi. Karena kenapa? Kami dari Biro Kepegawaian hanya bertugas sampai dengan seleksi. Kemudian pada saat nanti serah terima antara kami dengan BPSDM, di situ akan terlihat.
Terus pertanyaan lanjutannya, Pak, gimana kalau ada peserta yang sudah dinyatakan lulus, kemudian ditemukan tindik atau tato yang bukan pada tempatnya, yang telah kita umumkan gitu ya, terstate di dalam pengumuman, ya gampang Mas jawabannya. Di situ ada di kolom lain-lain ya, di bagian lain-lain atau bagian 6 lain-lain nomor 9, apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon peserta. Poin yang ke-10, keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Gitu ya Mas Faisal ya. Dan terima kasih Mas Faisal. Kemudian saya juga minta tolong Mas Faisal, sama seperti saya minta tolong ke Mas Andrea gitu ya, kader terbaik kita di Sorong gitu, agar didorong Mas untuk ikut diskusi ini. Karena kami percaya sekarang teman-teman Mas Faisal ya di Kodim Sorong itu juga kami pandang sudah mampu menjadi pelopor kita di Indonesia bagian timur. Kira-kira begitu Mas Faisal, terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Izin Pak yang pertanyaan kedua. Diulangi Mas Faisal. Siap, izin Pak, tadi yang ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua Pak, mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi ujian yang tertulis itu berbasis komputer itu Pak, nanti mekanisme apakah dilaksanakan di UPT atau di KANU atau gimana Pak? Apakah hanya personal gitu? Tadi saya sengaja lupa Mas, ternyata memang Mas Hafiz ini teliti dan cermat gitu ya. Jadi gini Mas, untuk yang tes tertulis ya kita menggunakan aplikasi Komet yang terhubung dengan Simpek versi kemudian HAM. Jadi ini sebenarnya adalah aplikasi yang mirip-mirip dengan CAT versi BKN dan CBT versi BPSDM, tapi ini versi Biro Kepegawaian yang memang terhubung dengan aplikasi gitu ya. Nah, pelaksanaannya itu Mas nanti di kantor wilayah masing-masing di ibu kota provinsi dengan membawa laptop masing-masing kalau memang kantor wilayah tidak menyiapkan atau tidak memiliki anggaran untuk sewa komputer atau laptop. Nah teman-teman, selain Mas Faisal juga untuk seluruhnya, ini ada kejadian ya pada saat kami melaksanakan monitoring atau pengawasan ujian PI dan dinas ya, maksudnya penyusunan ijazah dan dinas, ditemukan salah satu peserta di salah satu provinsi itu datang dengan membawa laptop mati gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak tahu laptop itu sebenarnya nggak hidup gitu. Nah, ketika kami dari pusat melihat bahwa laptop itu sebenarnya mati yang dibawa oleh peserta, maka kami mengambil kebijakan untuk mengikuti gelombang berikutnya gitu ya. Nah, jangan sampai nanti pada pelaksanaan ujian tertulis melalui Komet aplikasi Kumham yang kita rancang, teman-teman nggak available, membawa laptop mati lah, masalah kecuali jaringan ya. Kalau jaringan itu nanti akan kita komunikasikan dengan Dirjen Imigrasi kepada kantor wilayah gitu. Jadi pasti Mas Faisal, teman-temannya yang mengikuti selain Mas Faisal agar mempersiapkan laptopnya. Tidak ada spesifikasi khusus laptop yang perlu dibawa. Yang penting dia ada Google Chrome atau ada Google Chrome dan Simpek. Kemudian selain Google Chrome Mozilla gitu ya. Dan tidak ada spek khusus untuk komputernya. Demikian Mas Faisal. Siap Bapak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Mohon dibantu Mas Faisal kami supaya diinformasikan ke teman-teman yang kemungkinan hari ini. Siap Bapak. Kegiatan Mas. Siap. Buat teman-teman mungkin ada yang mengikuti acara ini, nanti mohon dibantu untuk pesertanya yang mengikuti kegiatan ujian tertulis, entah itu laptop atau komputer gitu. Oke? Ada lagi? Siap Bapak, siap. Baik. Terima kasih Bapak. Dipersilakan kepada Mas Iskandar.
Apakah suara saya terdengar? Mohon izin. Baik, selamat siang Bapak. Salam hormat selalu. Mohon izin Bapak, saya ingin menanyakan terkait tata cara pendaftaran. Ada di poin I, fotokopi SK Jabatan Analis Keimigrasian sesuai jenjangnya. Mau make sure lagi Bapak, untuk SK Analis Keimigrasian ini, apakah SK pertama kali bagi angkatan 2017? Apakah hanya itu, ataukah jika misalkan ada SK pindah yang menginclude penempatan baru, apakah digabungkan? Mohon arahan Bapak, mengingat mungkin ada teman-teman juga yang sudah pindah dari UPT ke UPT lainnya. Mohon izin arahan dan petunjuk Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andar. Yang kami perlukan sebenarnya hanya SK jabatan aja ya, SK jabatan yang terakhir, karena di situ bisa kelihatan jenjangnya apa, pangkatnya apa gitu Mas. Itu semangatnya kami mempermudah. Silakan, ada lagi sebelum kita tutup karena sudah mau memasuki masa sholat di Jakarta. Saya Bapak mungkin terakhir dari kolom chat ini ada pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan juga dari Rudi Bastam. Selamat siang Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rudi dari Kandim Surabaya. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan komponen tunjangan? Ketika sudah lulus dari Diksuskim, apakah tetap mengikuti kelas jabatan 8 seperti saat ini untuk analis keimigrasian pertama atau bagaimana? Setelah jabatannya berpengaruh, bagaimana arah karir ke depan? Apakah setelah lulus kenaikan pangkat akan dihitung dengan sistem reguler 4 tahun seperti pelaksana dan administrasi atau tetap mengumpulkan angka kredit mengingat kami juga masih sebagai JF analis keimigrasian. Kemudian yang terakhir Pak, sepanjang 1 tahun ke belakang saya juga mengajukan seleksi beasiswa. Bagaimana jika kemudian setelah lulus Diksus, apakah masih mendapat kesempatan untuk mengajukan seleksi beasiswa lagi? Terima kasih Bapak atas perkenan dan kesempatannya. Silakan Pak Adit. Ya, terima kasih. Tadi Mas Ruli dari Surabaya. Yang pertama memang jelas di dalam pengumuman itu apabila calon peserta mendapatkan beasiswa karena dia tugas belajar tidak dapat diperbolehkan. Nah, kalau untuk yang izin belajar, kawan-kawan sering-sering lihat website ya, mungkin ada arahan atau informasi lanjutan dari pimpinan. Saya juga tidak bisa memastikan atau tidak bisa memberikan janji gitu ya apabila nanti ada perubahan pengumuman yang menyebutkan atau menyatakan izin belajar gitu ya. Nah, yang kedua perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya pejabat imigrasi itu sudah terstate di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 yang bersangkutan atau pejabat imigrasi refer to-nya adalah keluasan atau perpanjangan wewenang dari analis keimigrasian kepada pejabat keimigrasian. Contoh ya Mas Ruli, misalkan analis keimigrasian belum bisa diberikan wewenang untuk melakukan penahanan ya Mas Dino ya, atau untuk mengecop paspor karena itu masih dimiliki oleh orang atau pejabat yang memang labelnya sudah mengambil sertifikasi pejabat keimigrasian melalui Diksuskim atau melalui pendidikan keahlian lainnya di imigrasi gitu. Nah, oleh karenanya teman-teman yang masih berlabel jabatan fungsional analis keimigrasian ketika mengikuti Diksuskim ini tetap dinyatakan sebagai JF analis keimigrasian, tetapi wewenangnya sudah bertambah atau ekstensifikasi power power dalam hal rentang kendalinya sudah bertambah yang tidak ada di butir kegiatan analis keimigrasian menjadi bisa dilakukan oleh teman-teman karena sudah dilatih melalui Diksuskim ini. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh teman-teman setelah diangkat atau lulus Diksuskim bisa dijadikan butir kegiatan pengajuan angka kredit teman-teman di jabatan analis keimigrasiannya gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman masih digaji sebagai analis keimigrasian berdasarkan jenjangnya meskipun telah lulus Diksuskim gitu ya.
Tapi tadi saya sudah sebutin di awal, mungkin Mas Ruli masuk ke aplikasi Zoom-nya terlambat gitu ya. Beberapa keuntungan masuk atau ikut di Suskim ini ya. Pertama, menambah kompetensi, kedua, mendapat status sebagai pejabat imigrasi. Karena pejabat imigrasi itu terset dalam undang-undang tersebut harus mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan. Apa aja Bu, jadi contohnya. Yang ketiga adalah mendapatkan peluang pengembangan karir dan pengembangan kompetensi yang lebih luas ketimbang teman-teman yang hanya berlabel analis keimigrasian tanpa melalui atau mengikuti pendidikan di Suskim. Kemudian juga dari sisi tugas dan fungsi rentangnya menjadi lebih lebar gitu ya. Karena kenapa? Karena setelah Anda mengikuti di Suskim ini wewenangnya atau tempelan wewenang mandatori dari hukum peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 menjadi lebih banyak yang Anda miliki. Kira-kira begitu Mas Ruli, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit. Mengingat waktu pula, kita sudah, waktu Jakarta pun sudah masuk ke waktu zuhur. Izinkan saya recap sedikit